Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kali ini kita akan kembali membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya zat yang maha hidup. Al-Qayyum artinya zat yang maha berdiri sendiri, maha mandiri. Al-Hayyu Al-Qayyum ini termasuk Ismul A'zam, nama Allah yang agung, nama Allah yang sangat mulia, yang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza du'iya bihi ajaba wa idza as'ila bihi a'ta." Ketika seseorang berdoa dengan menyebut nama itu, maka doanya akan diijabahi, dan apabila dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama itu, maka dia akan diberi. Al-Hayyu Al-Qayyum dapat ditemukan pada 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Kemudian Al-Hayyul Qayyum juga terdapat dalam surah Ali Imran ayat 2. Kemudian juga dapat kita temukan di dalam surah Toha, yaitu surah yang ke-20 ayat yang ke-111. Apa keistimewaan dua nama ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menjelaskan di hadapan murid-muridnya bahwa Al-Hayyul Qayyum ini memiliki keajaiban, memiliki keutamaan, sampai-sampai ketika Nabi Musa akan memukulkan tongkatnya ke laut, dia mengucapkan "Ya Hayyu Ya Qayyum". Bahasa Israelnya Ahyan Syarhian. Lalu ia pukulkan tongkatnya ke laut, maka laut terbelah 2. Juga Nabi Isa alaihissalam ketika akan menyembuhkan orang buta supaya bisa melihat kembali, menyembuhkan orang sakit agar sembuh seketika, beliau menggunakan 2 nama ini, baru kemudian berdoa meminta kepada Allah. Juga Syekh Al-Buni dalam kitab Syamsul Ma'arif menulis bahwa ketika Nabi Sulaiman mengatakan, "Siapa di antara kalian yang bisa menghadirkan, mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke tempat ini?" Maka salah satu anggota pertemuan itu atau musyawarah itu ada jin Ifrit yang cerdas. Jin ini berkata kepada Nabi Sulaiman, "Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari sana ke sini, dari Yaman ke Palestina, jaraknya sekitar 1000 mil. Kalau zaman sekarang 3 jam naik pesawat." Jin Ifrit mengatakan, "Saya bisa mendatangkan singgasananya Balqis ke tempat ini, ke tempat Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya." Tapi ada lagi satu ahli kitab yang hadir di pertemuan Nabi Sulaiman mengatakan, "Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Balqis di tempat ini sebelum matamu berkedip." Ternyata diselidiki oleh para ulama, khususnya ahli hikmah, apa amalan ahli kitab itu? Amalannya tiada lain
yang paling banyak amalannya menurut Syekh Albuni adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Walaupun ulama lain ada yang mengatakan bahwa asma'nya itu adalah Ya Jalali wal Ikram, bukan Ya Hayyu Ya Qayyum. Tapi menurut Imam Albuni adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada hadis dari Anas bin Malik ketika sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian salah seorang sahabat ada yang melaksanakan sholat. Setelah orang ini melaksanakan sholat, ia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mananu badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan segala pujian yang hanya milikmu. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang maha pemberi karunia, pencipta langit dan bumi. Wahai yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Ketika Nabi SAW mendengarkan doa sahabat ini, beliau berkata, orang itu telah berdoa meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang sangat agung, yang jika seseorang berdoa dengan nama itu kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Dan jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama Ya Hayyu Ya Qayyum, maka Allah akan memberikannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamalkan asma'nya Ya Hayyu Ya Qayyum, supaya kita bisa merasakan khasiatnya, supaya kita bisa mendapatkan keutamaannya? Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Sa'atal Ma'ad mengatakan, siapa yang mendawamkan, menzikirkan Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali ketika matahari naik, maka dia akan hidup hatinya, mudah memahami masalah-masalah yang sulit. Hatinya tentram dengan agama dan ilmu-ilmu agama. Lalu Allah menghilangkan semua kesusahan hidupnya, menghilangkan segala kegelisahan dan apapun yang dicemaskannya, dan menerangkan pemikirannya, hilang segala kesedihannya. Terbitlah segala kemudahan dan kelancaran berbicara. Ada pula ulama menganjurkan baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Setiap 100 kali ucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Jika ada 10 kali Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, berarti jadi ada 10 kali Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. 1000 kali Ya Hayyu Ya Qayyum. Keutamaannya, orang itu akan dikayakan oleh Allah. Jika sudah selesai 1000 kali berdoa, Allahumma bini bihalalika an haramika wa aknini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, cukupilah segala kebutuhan saya dengan segala yang halal, sehingga tidak membutuhkan yang haram. Dan kayakanlah saya dengan anugerahmu, sehingga tidak membutuhkan yang lain. Winners yang berbahagia, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda pada putrinya Fatimah, apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku, atau yang kuingatkan
padamu setiap pagi dan petang, yaitu ucapkanlah olehmu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kulahu wa la takilni ila nafsi torpata ainin abada. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan sendirian kepadaku walau sekejap mata tanpa mendapat pertolonganmu untuk selama-lamanya. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.